Kenapa harus takut kosongan? Aku kan orang Medan, mati tinggal tanam. Wah, ini parah ini. Jangan main-main dengan Malaysia, geng. Malaysia ini bukan Indonesia. Jangan kau main-main. Saya cakap sekali lagi, jangan kau cabar penguat kuasa Malaysia, geng. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Begitu banyaknya warga kita Indonesia yang merantau bekerja ke Malaysia, banyak yang legal ataupun yang resmi, ada juga yang ilegal, dan sebagian warga tempatan Malaysia itu tak suka dengan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, tapi bukan yang resmi kan ya, melainkan yang ilegal, yang kosongan. Sebab kenapa? Orang yang kosongan itu di sana itu ada yang mencabar, ada yang berbuat ulah, ada yang melanggar undang-undang dan lain-lainnya, geng. Nah, ini ada orang Medan Indonesia, geng. Dia itu buat konten di TikToknya, dia itu mencabar penguat kuasa Malaysia. Dan video ini disetitch oleh orang Malaysia, tapi orang Indonesia yang kawin dengan warga tempatan Malaysia. Macam mana pendapat ataupun sambutan dari beliau? Kita tengok dulu videonya. Kenapa harus takut tinggal di negara orang kosongan? Mati tanam katanya ya. Wow. Mati tanam. Mantap orang Medan ya. Begini ya. Tujuan aku selalu buat video-video TikTok nih ya, untuk menyedarkan rakyat-rakyat Indonesia yang senegara dengan aku. Kita berada di dalam negara orang ya, negara Malaysia nih. Jadi kita kena patuh undang-undang. Betul. Nah, kalau video-video macam nih ya, kita up ya. Apa tujuan buat video macam nih? Nah, Tujuannya itu apa? Tengok ya, komen semua sokong, semua setuju ya dengan apa yang video ni ucapkan. Apa takut tinggal di negara orang kosongan, mati tanam katanya. Wah. Ini contoh-contoh ya rakyat Indonesia yang tak tahu aku nak cakap. Kau tahu tak? SDM Ini media rendah. sosial ya. Dalam media sosial, dalam TikTok ni ada jutaan rakyat Malaysia yang tengok video kau ni. Betul. Kau tak fikir ke? Apa pikiran mereka tengok video kau macam ni? Apalagi penguat kuasa mereka yang melihat video kau macam ni. Seakan kau menantang hukum di dalam Malaysia ni. Tolonglah ya, sebagai rakyat Indonesia yang bekerja dalam Malaysia ni, kita kena hormat undang-undang. Betul. Jangan bangga sangat buat konten-konten macam ni lah. Menurut aku lah. Ini salah satu contoh kalau orang itu SDM-nya rendah. Karena kenapa? Tak mikir panjang. Dan membuat kesalahan bukannya malu, bukannya takut, tapi malah bangga. Ini bukan orang Indonesia semua macam itu, geng ya. Hanya sebagian berapa persen aja lah yang buat hal macam itu. Seperti contoh, saya bekerja ke Malaysia itu pun juga mengikuti prosedur yang ada. Macam buat permit, terus kerja itu di bidang apa, visanya visa apa, semua itu alhamdulillah saya jalani, geng. Karena saya tahu, saya sadar diri apabila saya itu bekerja ke negara orang, kita harus patuh, harus mematuhi juga, dan juga harus menghormati, bukan malah membuat seenaknya sendiri. Jangan kau anggap Malaysia itu macam negaramu sendiri. Apabila kalian itu bekerja merantau ke Malaysia, boleh-boleh saja, tapi dengan satu syarat, ikuti yang ada, dan hal-hal kebiasaan keburukan yang ada di Indonesia jangan dibawa ke Malaysia. Nah, di video selanjutnya ini, geng, ini ada salah satu netizen Malaysia ya, geng. Dia itu mengomentari di akun TikToknya orang Indonesia. Komentarnya itu macam ini. Kenapa patutlah orang Indonesia itu bekerja ke Malaysia karena
kerja di negaranya sendiri harus memakai uang ataupun harus harus pakai uang orang dalam. Dan video ini disetit juga dengan seorang wanita Indonesia yang menikah dengan warga tempatan Malaysia, dan ini cukup menambah wawasan. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita tengok saja videonya. Banyak komentar seperti ini ya, kerja di negara sendiri katanya harus pakai duit ya, harus pakai orang dalam, terus membayar dulu istilahnya ya, dikenalin orang terus kita ngasih duit kan, pakai agen kan. Nah sekarang saya mau tanya kepada Anda ya, semua orang yang komentar seperti ini, kalau kerja di negara mereka apa nggak pakai agen? Ya, apa bisa kita melamar sendiri terus diterima kita langsung masuk gitu, bisa? Nggak bisa, harus pakai agen, harus bayar duit ya, dan banyak itu ya. Jadi ngomong-ngomong gini ini gimana ini ya, ke negara mereka juga sama ya, lebih parah malah, harus pakai duit, pakai agen. Nggak bisa kita kerja sekonyong-konyong gitu, kita melamar terus kita diterima terus kita berangkat sendiri, nggak bisa ya, harus pakai ini, pakai agen ya. Transportasinya ke sana bagaimana? Kalau melewat jalan tikus kan kita mesti bayar juga tekong-tekongnya itu ya. Jadi tolonglah yang adil lah, kalau komentar yang adil ya, berpendapat yang adil, harus dilihat semuanya. Jangan dibilang di negara sendiri kita harus pakai angpau ya, pakai orang dalam katanya begitu. Ke negara mereka juga pakai agen dan banyak keluarnya. Itu harus dibicarakan, disoroti ya. Oke, ini untuk misteri. Oke. Ini sekedar pandangan aku aja. Yang menurut aku dari pertanyaan atau dari komentar netizen Malaysia di video Anda mengatakan adalah di Indonesia itu sendiri yang belum bekerja tapi sudah membayar uang ataupun sudah mendapatkan uang di perusahaan tersebut, sudah mendapatkan uang sebelum bekerja. Jadi maksud dari pertanyaan itu adalah menjurus ke arah Indonesia. Kita harus bayar dulu, harus ada uang dalam dulu kan, Anda sendiri tadi mengatakan kan gitu. Jadi jangan disamain dengan yang di Malaysia gitu loh. Anda paham nggak maksud dari pertanyaan itu apa? Pertanyaan itu adalah menjurus untuk di Indonesia, warga negara Indonesia itu sendiri kalau mau bekerja harus membayar uang dulu ataupun harus ada orang dalam di perusahaan tertentu, ya. Tapi Anda membalas komenan itu dengan di Malaysia aja sendiri kan kalau misalnya mau kerja harus menggunakan agen, bayar agen, mau ongkos inilah, ongkos itulah, naik tongkang pun harus ada ongkos. Gini ya. Itu pun kesalahan orang kita sendiri. Gini. Kita sebagai warga asing, kita sebagai warga negara Indonesia mau bekerja di Malaysia ataupun Singapura ataupun Taiwan ataupun Australia ataupun UK, US dan segala macamnya. Kita mau bekerja ke luar negara, jadi memang kita harus membayar A to Z. Ya, jadi kita harus ada pembayaran, baik itu menggunakan agen ataupun kita sendiri. Jadi kita mengeluarkan kita punya duit. Kalau kita sendiri yang pergi, kita harus mengeluarkan duit kita sendiri ya. Kalau kita menggunakan agen, ada agen yang free of charge, tak mengeluarkan duit apa-apa. Janji nanti udah kerja berapa bulan dia akan potong gaji, itu ada. Karena apa? Karena kita warga negara asing masuk ke negara orang, dan itu memang ada rulesnya ya. Dari agen tersebut mungkinlah dia mengenakan duit sekian, kita nggak tahu ya. Itu wajar karena apa? Karena kita warga negara asing mau bekerja ke negara orang. Jadi kita harus menggunakan uang, pergi naik pesawatnya, pergi untuk makannya, pergi untuk penginapannya. Yang jadi pertanyaannya sekarang itu adalah di Indonesia itu sendiri, warga negara Indonesia itu sendiri, bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, saya pertegas lagi, warga negara Indonesia itu sendiri yang ingin bekerja di Indonesia kebanyakan suatu perusahaan atau bidang apapun harus membayar terlebih dahulu dan harus ada orang dalam. Antara dua itu, ada orang dalam ataupun harus ada pembayaran terlebih dahulu baru kita boleh bekerja ya.
Karena itulah susahnya pekerjaan di Indonesia. Karena apa? Rakyat Indonesia 350 juta rakyat Indonesia. Jadi untuk bidang pekerjaan itu ya memang agak susah ya di Indonesia ya. Nah, kita harus struggle, kita harus berjuang untuk kehidupan kita sendiri. Tapi yang Anda jawab itu bukanlah jawaban. Anda menyamakan, Anda membuat perbandingan antara di Indonesia pekerjaan di Indonesia dengan pekerjaan di Malaysia. Oh. Apa yang jadi soalan dari komentar itu sendiri? Anda nggak fokus, lari tajuknya, lari. Dia jawab, dia tanya apa, Anda jawab apa? Dan setahu saya, karena saya sudah tinggal di Malaysia, sudah cukup lama tinggal di Malaysia, untuk sampai saat ini aku nggak pernah lagi mendengar ada isu-isu ataupun pembahasan-pembahasan dari NGO Malaysia ataupun komentar-komentar dari netizen Malaysia yang mengatakan kita nih yang nak bekerja dekat Malaysia sendiri, kerajaan sendiri, kita kena bayar dulu, kita kena ada duit dulu. Untuk setakat ini saya tak pernah dengar lagi. Iya betul, ya? Tak ada. Jadi warga negara Malaysia yang mau bekerja di dalam negaranya sendiri itu alhamdulillah sangat dimudahkan, dan alhamdulillahnya juga banyak sangat lowongan-lowongan pekerjaan di Malaysia yang memakai warga negaranya sendiri. Kecuali yang dalam bidang rumah tangga, dalam bidang perkebunan, dalam bidang kayak buru-buru gitu kan, kebanyakan memang ada warga negara asing karena kita saling memerlukan dan saling menguntungkan. Tapi selebihnya aku nggak pernah dengar lagi pernyataan yang kalau mau bekerja untuk warga negara Malaysia ya, yang mau bekerja di negara Malaysia harus membayar ataupun harus ada orang dalam. Itu aku nggak pernah dengar lagi. Dan yang penting harus ada educate dan harus ada experience atau pengalaman gitu loh. Itu dua itu yang sangat diperlukan. Jangan buat perbandingan. Oh iyalah di Malaysia juga kalau misalnya mau ke Malaysia, bekerja di Malaysia juga harus bayar tongkang, harus bayar agent ini itu ilegal itu. Ya iyalah, warga asing mau bekerja di negara orang harus menggunakan modal gitu loh. Yang jadi soalannya sekarang ini di Indonesia itu sendiri. Jadi konten-konten Anda yang menjawab komentar-komentar netizen Malaysia, yang Anda menjawab selalu membuat perbandingan Indonesia gini, Malaysia gini, Indonesia gini, Malaysia gini, itu terpulang karena itu konten Anda sendiri. Dan tapi tolong saya minta tolong juga, Anda pun berpesan dengan netizen Anda sendiri, dengan fans Anda sendiri yang selalu berapi-api. Kalau misalkan ada perbandingan Malaysia dengan Indonesia ataupun ada yang menjawab isu netizen Indonesia, bila kita menjawab karena kita ada di sini, kita menjawab, meluruskan kebenaran itu, mereka nggak terima. Tapi konten kreator Indonesia itu sendiri yang kebanyakan selalu membuat konten perbandingan Indonesia dan Malaysia. Ya, oke misteri, itu aja, dan semoga videonya sampai ya ke Anda, dan semoga Anda membalas juga videonya. Oke? Anda rajin membalas video komentar-komentar gitu. Ya, jadi Anda harus memahami lagi pertanyaan dan jawaban. Gitu loh. Apa pertanyaan itu dan Anda harus menjawabnya. Itu pertanyaan untuk negara Anda sendiri. Terima kasih. Saya rasa orang laki-laki Mr. Lee itu ya, itu saya rasa belum pernah pergi ke Malaysia. Mungkin dia orang itu hanya tahu lewat media sosial kalau pergi ke Malaysia itu harus gini, atau tak mungkin dari salah satu jirannya ataupun saudaranya dia orang itu ada yang pergi ke Malaysia bukan lewat jalur resmi tapi lewat jalur ilegal, makanya dia tadi itu cakap lewat tongkang. Setahu saya kalau kita resmi itu tak pernah lewat kapal tongkang, geng. Rata-rata itu biasanya naik pesawat yang resmi. Karena saya sendiri itu orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia. Dulu sewaktu saya itu pertama ke Malaysia itu macam mana? Memang saya ada orang dalam. Contohnya
pakcik saya itu orang Indonesia yang mempunyai IC di Malaysia. Nah, yang menjalani saya, yang membuka atau yang pertama kali saya ke Malaysia itu jalannya ya pakcik saya itu, geng. Apakah saya mengeluarkan uang untuk membayar orang Malaysia? Kalau dibilang iya, iya. Kalau dibilang tak, tak. Sebab itu undang-undang. Seperti contoh gini, geng. Karena saya sudah mempunyai bos ya di Malaysia yang lewat paman saya itu, pakcik saya sendiri. Nah, saya itu di Indonesia sini hanya mengurus dokumen. Jadi saya ke PT ataupun ke agen itu saya bukan pengurusan, tapi saya hanya numpang proses. Jadi kalau kita jalan sendiri, kita kan orang awam tak tahu kan ini jalurnya kemana gitu. Jadi saya hanya numpang proses saja di situ. Nah, saya suruh buat ya, seperti contoh nanti medical, pas medical apa, lepas itu buat apa itu macam. Lepas itu saya pun juga jalan sendiri, saya pun juga bayar kepada dia orang, tapi tak mahal, murah aja. Mana ada mahal. Nah, lepas itu kalau di Malaysia sana itu meminta uang kepada warga asing, bukan meminta uang, tapi itu adalah undang-undang. Oke, kita pergi ke negara orang pasti memakai dokumen yang resmi. Kalau di Malaysia itu namanya permit. Nah, kita juga harus membayar pajak kita selama kita bekerja di Malaysia. Dan itu bukan mahal juga. Kan saya di perlandangan ya itu murah sangat. 1 tahun hanya 900 ringgit Malaysia. 1 tahun itu, geng. Kalau 900 itu kalau kita kerja betul-betul 3 hari 4 hari sudah boleh dapat untungnya di sana kan. Jadi jangan disamaratakan Indonesia dan Malaysia itu sama. Jangan seakan-akan kau cakap kalau komentar macam itu tak adil. Di Malaysia itu memang tak ada orang-orang yang macam itu. Misalnya pun ada itu biasanya oknumnya juga orang Indonesia itu sendiri yang mencari keuntungan dari tenaga kawannya sendiri. Itu ada yang kejadian macam itu, geng. Nah, dari sini semuanya paham ya, dan itu juga pengalaman yang pernah saya alami sendiri. Bukan saya mengada-ngada, bukan saya mengurang-urangi, dan juga bukan saya menambah-nambahi dengan case atau isu ini, geng. Nah, di video selanjutnya ini ada seorang ibu-ibu atau makcik ya, geng. Dia kata Malaysia dan Indonesia ini memang tak sama. Nah, tak samanya itu tentang hal apa? Cuma langsung kita simak saja video yang berikutnya. Ini Malaysia, ini bukan Indonesia, guys. Suami saya kan, saya cakap suami saya orang Malaysia asli, ya kan. Kalau di Malaysia siapa yang meracunin makanan, jual makanan, ya, ada keracunan makanan semua tangkap, ya. Dan polisi manusia itu tak bisa disogok sama uang. Tahu, paham ya? Ya. Jadi saya bertua, saya boleh tinggal di Malaysia, ya. Paham? Itu suami saya, itu saya, ya. Nggak seperti kau. Saya pun juga tak malas kok. Saya kerja rumah tangga sendiri. Sudah capek-capek. Coba bayangkan kalian marah nggak? Saya sudah capek kerja. Saya hanya masukkan bukti sedikit saja di akun TikTok saya, ternyata itu Pai Etsicin, dia nggak terima, dia malu. Udah tahu ya apa artinya karma ya? Ya jangan malu dong. Kalau Indonesia tuh kan jualan apa kok keracunan makanan nggak di Malaysia sini tak sama hukumnya. Malaysia sini sama Taiwan sama, harus dihandle. Ya, kalau Malaysia sini ketahuan anggota polis makan rasuah apa, itu ya nanti yang melaporkan boleh laporkan ke Bukit Aman punya head office nanti dia jabatan boleh dilepas, tahu. Kalau tak dipindahkan ke Sarawak atau Sabah yang banyak nyamuk-nyamuk itu kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia tengok itu kes Vina sampai sekarang nggak selesai. Indonesia kan makan rasuahnya kuat. Makan rasuah itu makan sogok, makan suap. Di Malaysia sini nggak ada, paham? Ya, pantat kau gatal ya, kau tinggal masuk jail 1 minggu lupa ya, Ya nggak apa, udah lu nggak usah gangguin saya ya. Yang masak nanti anak pertama saya kok. Saya di sini pun masih sibuk kerja. Pokoknya saya sekejap saya keringkan rambut saya akan kasih tahu semua orang biar ya jangan macam-macam. Kalau negara luar negara, Taiwan, Singapura, Malaysia itu semua tuh nggak boleh namanya makan rasuah, ya. Ketahuan, ya. Boleh kok langsung ke Bukit Aman ditanganin. Lu mau apa lu?
Dan Hah? ada bukti ya. Ditanganin, nanti polis Bukit Aman akan turun langsung ke Batu Pahat. Bukit Aman itu Kuala Lumpur sana. Saya pun pernah waktu itu ke sana. Ya, lu jangan macam-macam lu ya. Makanya case saya dihandle, tahu? Nggak tahu malu lu. Dasar lu. Kalau di Malaysia sini inspektur apa makan rasuah, makan uang, ketahuan, ya, dibuang kerja. Kalau tak dipindahkan ke Sabah Sarawak sana, yang gajinya lebih rendah. Polis mana mau? Polisi tugasnya untuk menegakkan keadilan, bukan untuk membantu orang yang salah. Itu kalau di Malaysia, di Taiwan sama di Singapura. Undang-undang, ya. Makanya lu jangan macam-macam lu, ya. Pokoknya lu tenang saja. Saya sekarang nak hancurkan hidup kalian dulu, ya, pelan-pelan. Yang paling penting sekarang case saya sudah mulai dihandle. Nanti suatu hari saya pasti akan ketemu langsung sama inspektur. Saya akan cerita lagi dari awal, ya. Karena itu inspektur ini di Malaysia sih di sistemnya 5 tahun harus ganti, pindah lagi ke tempat lain. Jadi saya masih ingat itu yang polis-polis itu ada yang dari Sabah atau Sarawak, yang satu dari Kedah, yang satu lagi dari mana, ya. Lu jangan macam-macam lu ya. Makanya polisi itu waktu saya cakap klinik Malaya itu klinik Malaya, dia nggak tahu, mereka nggak tahu. Karena mereka bukan asli Batu Pahat sini. Lu jangan macam-macam lu ya. Pokoknya tenang saja. Udah nggak usah gangguin saya. Pokoknya gua hancurkan hidup kalian semuanya biar porak-poranda dulu ya. Lagi ya guys ya, di Malaysia sini itu pekerja ilegal ya, kena tangkap. Bosnya pun kena tangkap, kena kompen itu denda. Dan kemungkinan boleh dimasukkan penjara ya. Jadi saya bukannya sombong tak nak kasih kalian pekerjaan, tapi kalau kalian mau bekerja kat Malaysia, ikut prosedur yang ditetapkan, jangan ilegal. Karena salah satu saya punya teman itu, dia itu pejabat immigration tentaranya ya, yang bekerja untuk menangkap pekerja-pekerja ilegal kat Malaysia. Ada itu namanya, saya lupa namanya siapa, Salim atau Halim itu orang Malaysia Melayu. Karena dulu tuh itu ya teman baik saya tuh dulu itu dia security Mahkamah Batu Pahat ya. Sekarang dia kerja menjadi kayak tentara pejabat immigration untuk nangkapin pekerja-pekerja itu ilegal kat Malaysia ya. Itu saran saya saja ya. Jadi geng, saya mempunyai pendapat juga ya. Karena saya juga pernah bekerja di Malaysia dan beberapa konten saya setiap saya membahas tentang polis tentang rasuah macam itu, ada beberapa warga tempatan Malaysia yang berkomentar. Jadi bukan yang saya ketahui juga. Ini di setiap negara, di mana-mana pun negara pasti ada yang makan rasuah ya, ataupun kalau bisa dikatakan itu macam koruptor macam itu. Tapi ada yang nampak, ada yang tak nampak. Nah, bedanya antara Malaysia dan Indonesia, di Indonesia itu sebetulnya ada undang-undang macam itu, tapi yang nampak itu penanganannya itu agak lambat. Kalau di Malaysia itu juga pasti ada yang makan rasuah macam itu, tapi yang tak nampak lah ya. Tapi kalau nampak, sekali nampak di Malaysia sana langsung kena tangkap, langsung kena buang, langsung dipecat dari pekerjaannya. Itu betul, geng. Begitu tegasnya di Malaysia. Itu yang saya ketahui juga di sana, karena saya itu juga pernah bergaul kepada orang tempatan sana, pernah tanya-tanya macam itu memang sangatlah kuat sekali undang-undang di Malaysia itu. Perbedaannya hanya itu. Kalau kamu cakap di Malaysia tak ada rasuah, saya kurang setuju. Setiap negara dimanapun, jangankan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Hong Kong, di Amerika yang maju sana pun juga pasti ada yang makan rasuah. Nanti kalau kita cakap tak ada rasuah itu sangatlah bohong. Tak mungkin, pasti ada, cuman kecil atau besar macam itu aja. Kalau di Indonesia ini saya tak payah cakap lah, kau tahu sendiri. Tapi kalau di Malaysia, setahu saya itu sangatlah kecil sekali. Kalau sampai nampak itu orang nampak jabatan atasan, pasti akan dicabut pekerjaannya nih. Itulah yang penjelasan dari saya. Apabila dari semua video yang saya tayangkan ini ada salah, ada kurang tepat, ataupun ada salah dalam tutur kata saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.